Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan saya Dr. Hanas DTH dalam program REM Ministry. Kita akan kembali dengan tema besar Soter dan Spiritual Life. Secara khusus pada sesi yang keempat ini kita akan berdiskusi atau merenungkan firman Tuhan terkait dengan pemuasan, propitiation yang dikerjakan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mengetahui definisi daripada konsep pemuasan agar kita bisa memahami lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan pemuasan yang dikerjakan Yesus Kristus. Definisi konsep pemuasan ialah kematian Kristus memuaskan hati Allah yang menyebabkan Allah menerima orang percaya ke dalam keluarganya. Konsep pemuasan sama dengan konsep pendamaian. Roma 3 ayat 25 menjelaskan bahwa Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Menarik sekali Bapak Ibu untuk memperhatikan istilah pendamaian ini berasal dari bahasa Yunani hilasterion yang artinya means expiation or place of propitiation. Artinya sarana penebusan atau tempat pendamaian. Hal ini bermakna bahwa kematian Kristus bukan hanya memuaskan hati Allah, tetapi juga menjadi tempat di mana manusia beroleh kepuasan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perhatikan penjelasan saya terkait dengan latar belakang hilasterion ini. Hilasterion menunjukkan kepada tempat pertemuan yang suci, yaitu Allah dan manusia yang berdosa. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Keluaran pasal 25 ayat yang ke-20 yang menyatakan kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya melindungi atau menundungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Pembungkus yang menundungi tutup pendamaian tersebut mengkilap bercahaya, suatu pernyataan tentang kesucian dan kemuliaan Allah yang adalah pembungkus tahta anugerah. Sedangkan darah yang dicurahkan setahun sekali berfungsi menutup dosa manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi pembungkus menunjukkan pada tempat pertemuan yang suci, yaitu Allah dan manusia yang berdosa, sebagaimana juga yang dijelaskan dalam Keluaran 25 ayat yang ke-22. Firman Tuhan menyatakan, dan di sanalah aku akan bertemu engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah kebenaran sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Melalui terjemahan New International Version dan berbagai terjemahan Alkitab
bahasa Inggris menyatakan dengan kalimat yang sama. Jesus answered, "I'm the way and the truth and the life." Kata kebenaran dalam naskah Alkitab bahasa Yunani dipergunakan istilah aletheia, artinya truth, merupakan nominatif singular yang dapat dimaknai bahwa Yesus sebagai yang tunggal adalah kebenaran, menjadi pokok utama yang harus menjadi perhatian bagi pembaca Injil Yohanes dan juga setiap orang percaya. Jadi Kristus yang adalah kebenaran menutupi seluruh dosa manusia, sehingga Allah Bapa menjadi puas dan tidak mengingat dosa manusia lagi. Artinya kematian Kristus memuaskan hati Allah. Hal ini menyebabkan Allah menerima setiap orang percaya dalam keluarganya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemuasan hati Allah sangat terkait dengan murkanya. Artinya karena dosa Allah menjadi murka terhadap manusia. Itulah sebabnya perlu ada penyelesaian atas murka tersebut yang menyebabkan Allah tidak menimpakan murkanya kepada manusia berdosa. Kematian Kristus menyelesaikan murka tersebut, bahkan memuaskan hati Allah sehingga manusia beroleh pengampunan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan beberapa fakta yang menyebabkan Allah menjadi murka. Yang pertama, ketidaktaatan manusia kepada Kristus, sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yang kedua, buktinya adalah kepasikan dan kelaliman manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Roma 1 ayat 18 yang menyatakan, sebab murka Allah nyata bagi manusia. Murka Allah nyata dari sorga atas segala kepasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Fakta yang ketiga adalah kekerasan hati manusia yang tidak mau bertobat. Roma 2 ayat kelima menyatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Fakta yang keempat terkait dengan penyebab Allah menjadi murka adalah perkataan sia-sia manusia yang tidak bernilai. Efesus 5 ayat ke-6 menyatakan, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, setelah saya menyampaikan fakta yang menyebabkan Allah murka tadi, ada 4, maka selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa Kristus adalah penyebab pemuasan Allah yang berdampak pada umatnya. Sebab Kristus menjadi pendamai bagi setiap dosa manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-10 berkata demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Selanjutnya Roma 3 ayat 25 menyatakan bahwa Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darahnya.
Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kristus adalah jalan pendamai dan pemuasan karena iman terhadap darahnya. Bapak Ibu, Yesus Kristus menjadi tempat pemuasan Allah. Artinya Kristus tidak hanya memuaskan hati Allah, namun juga menjadi tempat kepuasan Allah itu sendiri. Sebelum kematian Kristus, tidak ada kepastian bagi manusia untuk bisa memuaskan hati Allah. Jadi jelas sekali bahwa hanya Kristuslah yang bisa memuaskan hati Allah. Itulah sebabnya yang harus dilakukan oleh manusia tidak ada lain kecuali merasa puas dengan pengorbanan Kristus dan menerima pengorbanan tersebut, atau menerima Yesus Kristus secara pribadi, sebagaimana juga yang dijelaskan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Firman Tuhan menyatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dengan demikian, Bapak Ibu, tuntutan Allah agar manusia merasa puas dalam kepuasan Allah diperoleh melalui pengorbanan Kristus, sehingga manusia dapat berjuang untuk menyenangkan hati Allah dengan tidak kembali ke bawah perhambaan dosa, atau tidak lagi kembali ke dalam perbudakan dosa. Saya percaya bahwa hari ini kita semua sangat memahami pemuasan itu hanya dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, sehingga Allah menjadi puas dan kita menikmati kepuasan yang Allah berikan melalui Yesus Kristus. Shalom, Tuhan memberkati.